Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang kami banggakan semua siswa-siswi MTS Ma'arif NU Bangil. Mari kita lanjutkan pertemuan ngaji pada bulan Ramadan, yaitu pertemuan praktek tayamum. Dalam hal ini tayamum perlu kalian ketahui bahwasanya yang namanya tayamum itu berbeda dengan wudhu. Tayamum hanya bisa dipakai untuk satu sholat fardu, atau sholat fardu dan sholat sunnah. Misalkan kalau kita punya wudhu dipakai untuk sholat maghrib dan sholat isya, maka itu diperbolehkan selama belum batal. Namun beda lagi dengan tayamum. Apalagi kita memakai tayamum, mau sholat kita memakai tayamum, maka wajib kita setiap fardu, setiap mau akan melakukan sholat fardu, maka wajib tayamum lagi, walaupun tayamum kita tadi belum batal. Maka dari itu kalian harus ketahui, kita pahami dulu apa itu tayamum, apa itu wudhu, apa itu syarat-syarat wudhu, apa itu rukun-rukun tayamum, syarat-syarat tayamum, itu harus kalian ketahui. Beberapa hal yang sama dengan wudhu, yaitu diantaranya perkara-perkara yang membatalkan wudhu, itu juga bisa membatalkan tayamum. Syarat-syarat mungkin hampir sama dengan wudhu, begitu juga rukun-rukunnya. Maka dari itu saya di sini langsung akan mempraktekkan bagaimana kita caranya tayamum. Karena tayamum ini tidak sama dengan wudhu. Tayamum hanya yang dibasuh dua anggota tubuh kita saja. Jadi tidak perlu kita membasuh sebagian muka, sebagian kepala. Kita membasuh kaki, kita mengusap telinga misalkan, tidak perlu. Makanya dalam tayamum ini yang diusap hanya muka dan kedua tangan. Untuk niatnya sudah ada di SKK kalian, yaitu niat tayamum ketika misalkan kita mau sholat fardu, kita tayamum ketika mau membuka Al-Quran atau mengaji Al-Quran. Nah, itu sudah ada caranya. Bagaimana lafaz niat tayamum, yaitu apa? Misalkan kita mau sholat, lafaz niat tayamum berarti nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Kalau misalkan kita mau membuka Al-Quran atau mengaji Al-Quran, bagaimana niatnya? Itu nawaitu tayammuma listibahati qiraatil Qur'an fardhan lillahi ta'ala. Ya. Dalam hal ini lafaz niat tayamum, ya, itu posisinya tidak bisa menghilangkan hadas. Makanya dalam redaksi lafaz niatnya itu memakai listibahati sholati, listibahati qiraatil Qur'an, yang mempunyai arti saya tayamum,
Saya niat tayamum agar diperbolehkan sholat, agar diperbolehkan membaca Al-Quran. Itu adalah tayamum. Sekarang kita lanjutkan praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kalian tayamum, perlu kalian lipat dulu baju atau lengan baju yang kalian pakai agar apa? Agar nanti debunya itu kena anggota tubuh kalian, kena lengan kalian. Begitu juga muka atas dahi, atau misalkan yang memakai kopiah atau peci, kalian agak buka sedikit ke atas ya, biar nanti bagian muka yang atas kena. Tayamum itu disyaratkan yaitu apa? Yaitu 2 ketukan, 2 pukulan. 1 pukulan untuk muka, 1 pukulan lagi untuk kedua tangan. Ya. Jadi 1 pukulan langsung 2 tangan. 1 pukulan, nah ini namanya 1 pukulan. Ini untuk muka. Nanti 1 pukulan lagi, ya, itu untuk kedua tangan. Jadi cukup itu saja, tidak perlu kita mengulang misalkan sampai 3 kali, sampai 5 kali, tidak perlu. Tapi apa? Cukup sekali saja. Ya. Sudah? Sebelum tayamum pastikan di hadapan kita, ya, misalkan berupa tembok atau di meja atau di tempat-tempat pokoknya yang telah kita sediakan, di situ ada debunya. Katakanlah di sini sudah kita siapkan debu yang ada di meja. Ya. Maka perhatikan bahwasanya apa? Diingat 1 kali untuk muka, 1 kali untuk kedua tangan. Ya. Pertama, kapan niat kita tayamum? Yaitu ketika kita meletakkan kedua telapak tangan kita ke tempat yang ada debunya. Maksudnya apa? Langsung kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anggap saja di sini sudah ada debunya. Ya. Ketika kita meletakkan kedua telapak tangan kita, nah, itu adalah niat kita tayamum. Misalkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhun lillahi ta'ala. Ya. Artinya apa? Saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan sholat, ya, karena Allah Ta'ala. Perhatikan, untuk mengusap muka, ya, ini jangan langsung semuanya. Kenapa langsung semuanya? Beda. Nanti kalau kalian mengusap semuanya langsung, maka apa? Justru tayamum kita tidak sah. Kenapa? Nanti debu yang ada di sini nanti menjadi musta'mal. Apa itu musta'mal artinya? Yaitu debu yang telah dipakai. Makanya apa? Ada tata caranya. Bagaimana itu? Nah, ini perhatikan. Telapak tangan atas, ya. Telapak tangan atas ini dibagi 2 ya nanti cara mengusapnya. Telapak tangan atas untuk muka yang tengah, ya. Telapak tangan yang atas, tengah ke atas ini untuk muka yang atas. Telapak tangan ke bawah ini untuk pipi atau muka yang pinggir. Ya. Saya ulangi lagi, yaitu caranya mengusap muka. Telapak tangan ke atas untuk muka yang tengah, muka bagian tengah. Nah, ini maksudnya. Telapak tangan ke bawah ini untuk pipi. Ya. Coba kalian perhatikan saya nanti. Ya. Sudah, setelah niat tadi apa? Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhun lillahi ta'ala. Sebelum kita tempelkan, mengusap muka kita, ya, istilahnya apa? Dikentrokkan dulu. Ya. Biar apa?
debu yang ada di sini, debu yang menempel di telapak tangan ini itu tidak terlalu banyak nanti mengenai muka kita, ya. Nawaitu tayammum istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala, dikenalkan dulu. Ya, perhatikan tadi ya, setengah ke atas untuk muka yang tengah, setengah ke bawah untuk muka yang pinggir. Nah, perhatikan. Dari bawah, ngusapnya dari bawah. Dari bawah tarik ke atas. Ini jangan ditempelkan dulu. Soalnya apa? Ini bagiannya untuk pipi. Ya. Nah, dari bawah kita tarik ke atas. Setelah sampai atas, sampai dahi, baru kita tempelkan ya yang ini ke muka kita yang pinggir. Ya, saya ulangi. Ini untuk muka yang tengah. Baik. Ya. Setelah itu apa? Sudah selesai berarti untuk mengusap muka. Setelah selesai, jangan langsung kita ngambil debu lagi, tapi apa? Ditepukkan dulu. Biar apa? Debu-debu yang telah kita pakai untuk mengusap muka tadi itu hilang. Setelah itu apa? Kita mengambil debu lagi, satu pukulan lagi, satu ketukan lagi. Jadi misalkan tadi kita ngambil untuk muka di sini, kita ganti, pindah, jangan di sini lagi kan debunya sudah hilang. Makanya apa? Harus pindah. Ya, harus pindah. Ya. Tidak perlu niat lagi, soalnya apa? Niatnya tadi sudah pertama tadi. Ya. Jadi ketika sudah ngambil debu di sini, kita sekarang gantian mengusap kedua tangan kita. Nah, perhatikan. Ini cara mengusap juga ada bagiannya. Setengah atas, ya. Setengah atas. Ini untuk tangan yang bawah. Setengah atas untuk tangan yang bawah. Setengah bawah untuk tangan yang atas. Dan saya ulangi lagi. Jadi nanti posisi ngusapnya, posisi ngusap kedua tangan kita itu begini. Setengah telapak tangan kita, ya, yang ke atas ini untuk tangan kita yang bawah, lengan kita yang bawah. Setengah yang bawah untuk lengan kita yang atas. Ya, perhatikan. Nah, sama, digentarkan lagi seperti tadi. Nah, posisi seperti ini kedua tangan kita ya. Yang mau dibasuh tangan mana dulu? Berarti apa? Tangan kanan dulu. Seperti wudhu, berarti tangan kanan dulu. Berarti apa? Yang dibasuh tangan ini. Ketika tangan yang mau dibasuh, ya, itu tangan yang mau dibasuh itu diam saja posisinya. Ya, yang mau diusap itu diam saja. Jadi tangan kita itu diam saja. Nanti yang jalan itu adalah tangan kiri. Jadi ini diam saja. Ya, jadi misalkan ya, saya ulangi. Nah, tangan yang kanan diam saja. Sudah perhatikan. Separuh pucuk untuk bagian tangan yang bawah, separuh atas untuk bagian yang lengan atas. Perhatikan. Dari ujung ngusapnya. Ya, dari ujung. Seret. Ya, sampai ditarik sampai siku, langsung posisinya ke atas, ya, ke atas. Nah, ini baru untuk lengan tangan yang atas. Saya ulangi lagi. Nah, ini posisinya gini. Ini jangan sampai nempel dulu. Soalnya Pak, ini ada bagiannya lengan kita yang atas. Ini untuk lengan dia bawah, ini lengan yang atas nanti. Terus setelah gini apa? Jangan
berakhirnya di telapak tangan, tapi apa? Berakhirnya cukup di ibu jari atau jempolan, ya. Sampai sini apa? Berakhirnya di jempolan. Seret. Ya. Begitu juga untuk tangan, lengan tangan yang kiri. Sama, ya. Kenapa ini berakhirnya ke di jempolan? Ya, seperti tadi ini. Berakhirnya kenapa kok di jempolan? Enggak di sini. Kalau misalkan berakhirnya di sini, ya, otomatis ini hilang. Ini nggak bisa diusap untuk lengan yang kiri. Ya, jadi misalkan gini, misalkan kalian mengusapnya seret, misalkan ini, loh. Terus otomatis ini untuk mengusap lengan kiri. Nah, ini kan sudah hilang, soalnya apa? Tadi diusap. Makanya apa? Berakhirnya mengusap itu di ibu jari. Ya. Lengan kiri juga sama. Caranya, pokoknya tangan, ya, lengan kita yang mau dibasuh itu diem saja. Berakhirnya juga sama di ibu jari. Ya, itu adalah tata cara bagaimana kita tayamum. Ya, jadi saya ulangi lagi tayamumnya untuk muka. Perhatikan, ya. Posisi niatnya yaitu ketika kita memukulkan kedua telapak tangan kita pada debu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhun lillahi ta'ala. Atau misalkan nawaitu tayammuma listibahati qiraatil qur'ani fardhun lillahi ta'ala. Sebelum diusap kepada muka, dikentrokkan dulu. Jangan lupa. Selesai dipupukkan, ngambil lagi untuk diusapkan ke kedua lengan kita. Nah, itu adalah tata cara tayamum. Sekian, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada kalian, khususnya pada diri saya sendiri, saya pribadi. Nah, itu nanti tugas kalian yaitu mempraktekkan seperti apa yang saya tadi praktekkan, saya peragakan. Jadi tugas kalian yaitu membuat video seperti ini, bagaimana tata cara tayamum, apa yang harus diusap, ya, apa saja anggota-anggota yang harus diusap, itu kalian langsung kalian peragakan sendiri-sendiri di rumah. Kalian minta bantuan misalkan orang tua atau saudaranya atau temennya, silahkan, ya. Pokoknya di video, direkam atau di vlog, silahkan. Pokoknya intinya tugas kalian mengumpulkan video berupa praktek tayamum. Sekian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.